Nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, akhir-akhir ini sebetulnya saya miris dan betul-betul miris karena melihat teman-teman spiritual sekarang yang sudah mulai terkenal, sudah mulai mendapatkan nama. Itu yang kelihatan bukan spiritualismenya, tapi egonya. Merasa bahwa aku paling tercerahkan, merasa bahwa aku paling cerdas, merasa bahwa aku paling benar. Nah, inilah jebakan atau penyakit spiritual. Jadi penyakit spiritual itu apa saja? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, di era gempuran para spiritualis ini untuk menahan gempuran-gempuran dari budaya asing, yang terjadi adalah banyak spiritual bermunculan di semua tempat, terutama di Nusantara ini. Namun sayangnya, ketika spiritual itu mulai tampil di awal, itu akan cara murni ya, menyampaikan keilmuannya, menyampaikan pengalaman pribadinya secara murni. Tapi jebakannya setelah mulai terkenal, maka yang keluar akan apa? Egonya. Nah, padahal di ilmu Jawa, kalau orang sudah dikuasai ego, berarti dia turun lagi ke bawah grade-nya, karena sudah dikuasai nafsu lagi, angkara lagi, kesombongan. Banyak sekali saya melihat spiritual sekarang, terutama yang di YouTube itu mengaku bahwa saya paling tercerahkan, saya paling benar. Itu salah, itu kurang baik, itu ini, saling menjelekkan. Nah, ini sebetulnya yang membuat miris hati saya. Ini yang saya sebut penyakit spiritual. Penyakit spiritual itu intinya apa toh? Intinya adalah ego manusia. Untuk mempertahankan eksistensinya dengan berbagai cara. Dan cara salah satunya adalah politik. Ketika penjenengan atau para spiritualis sudah mulai terkenal, maka dia akan berpolitik untuk menjaga stabilitas ketenarannya. Sehingga tidak murni lagi karena adanya keakuan, pengakuan. Butuh diakoni bahwa saya kan orang yang murni, saya kan sudah tercerahkan. Bagaimana orang bisa menilai Anda tercerahkan atau tidak? Kalau itu yang keluar dari diri Anda sendiri. Padahal penilaian orang yang sudah tercerahkan atau tidak itu yang menilai orang lain, bukan diri Anda sendiri. Jaminannya apa penjenengan tercerahkan? Boleh saja penjenengan ngomong, saya tercerahkan, saya sudah sadar penuh, kesadaran murni sudah ada dalam diri saya. Sama seperti eranya Syekh Siti Jenar ketika mengaku bahwa ingsun iki Allah, Allah iki ingsun. Tidak ada yang salah, tapi ketika itu disebarkan keluar, maka yang terjadi apa? Memaksakan orang lain untuk mengaku penjenengan itu Allah.
sama memaksakan orang lain untuk mengaku panjenengan itu sudah tercerahkan, panjenengan itu guru spiritual. Padahal di awal saya selalu bilang bahwa spiritual itu tidak ada guru, adanya sharing kawruh, sharing ilmu. Maka politik ini berbahaya, sedulur, dan politik ini ada 5. Yang pertama tentang politik ajaran, yang kedua politik ekonomi, yang ketiga politik agama, yang keempat politik ketuhanan, yang kelima politik kepercayaan. Jadi semua ini bisa dijadikan politik. Jadi hati-hati, ini penyakit spiritual yang berat. Monggo kita sebagai masyarakat jadilah masyarakat yang bijak, bisa memfilter spiritualis yang ini yang menyesatkan atau ini yang seperti ini itu monggo. Jadi panjenengan sendiri akan merasakan nikmat yang mana, nyaman yang mana, yang kawruhnya bisa dijalani. Jadi juga termasuk kepada saya juga jangan percaya penuh kepada saya, karena saya juga manusia biasa yang masih belajar dan belajar terus. Namun bisa saya pegang inti dari kebangkitan spiritual ini adalah merubah tatanan Nusantara menjadi tatanan baru, seperti ajaran-ajaran yang berkembang di saat era Majapahit. Sedulur, hati-hati. Ini darah titisan dari Majapahit sudah mendidih dan menggelora, ingin menghancurkan tatanan hidup yang sekarang untuk dikembalikan kepada ajaran Eyang Sabdo Palon atau ajaran budi pekerti. Jadi untuk penjenengan teman-teman spiritualis, sedulur spiritualis, guru-guru spiritualis, tolong didukung dengan ajaran budi pekerti, sehingga masyarakat ini jangan sampai terlambat untuk menyadarinya. Ajaran budi lebih penting untuk mengembalikan jati diri para generasi muda daripada panjenengan berpolitik melalui 5 politik tadi untuk mempertahankan ego panjenengan. Mendidihnya darah keturunan Majapahit itu sejak mulai dari Majapahit kemudian sampai Mataram, Danang, Sutowijoyo, karena itu merupakan anak turun dari Majapahit. Kalau kita runut silsilahnya dari Bondan Kejawen turun menjadi Ketas Kundowo, Ketas Kundowo turun menjadi Ki Ageng Selo, Ki Ageng Selo menjadi Ki Ageng Genis, Ki Ageng Genis menjadi Ki Ageng Pemanahan, kemudian Danang Sutowijoyo. Itu adalah darah Trah Majapahit. Kemudian darah Sultan Hadiwijaya yaitu Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging itu juga keturunan dari Majapahit. Ini sudah mendidih, ingin memperbaiki, kita sekuat tenaga ingin memperbaiki ajaran-ajaran yang sekarang ini menyimpang, mau dikembalikan kepada ajaran leluhur, terutama Majapahit. Maka dari itu jangan salahkan nanti kami pada suatu saat yang akan melunasi hutang Indonesia dan akan mengganti tatanan baru Indonesia dengan ajaran leluhur dari Majapahit. Caranya apa? Bukan berarti dengan caranya harta amanah atau berapa biaya kita kembalikan, tidak. Berapa hutang terus kita kembalikan berupa, tidak. Tapi panjenengan bisa melihat cerita di era Raja Amangkurat Agung Mataram.
itu beliau berhutang banyak kepada VOC, sehingga wilayah utara pantai Jawa itu dikuasai VOC hanya untuk mempertahankan kerajaan Mataram dari serangan Trunojoyo atau Pangeran Trunojoyo dari Madura. Berapa kerugiannya dan berapa tahun hutang itu harus dibayarkan. Dan yang bisa membayar adalah Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I dengan Raden Mas Said atau Adipati Mangkunegoro itu yang mampu membayar hutang VOC. Entah dengan cara memerangi, entah dengan cara bagaimana, maka hutang VOC itu hilang pada saat Hamengkubuwono dan Adipati Mangkunegaran. Jadi jangan salahkan nanti kalau jiwa-jiwa Majapahit ini, darah-darah keturunan Majapahit ini sudah mulai berontak untuk mengubah tatanan baru menjadi ajaran budi seperti ajaran di Majapahit, dan nanti yang akan menjadi pancer dari gerakan darah-darah Majapahit ini adalah Yogyakarta. Dan Yogyakarta akan menjadi penolong bagi Indonesia yang kedua kalinya. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.